Salam pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, kita kembali bersua. Semoga pemirsa kabar baik dan sehat. God is good all the time. Kami sungguh sangat berterima kasih, kami boleh menyapa pemirsa dari berbagai tempat di mana Love Channel Medan dapat terjangkau. Puji Tuhan, semoga Love Channel Medan ini menjadi channel yang boleh selalu hadir bersama pemirsa. Sungguh indah Taut Toba, alamnya kaya ciptaan Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi dunia, Kristus disalib menebus dosa kita. Baik pemirsa, kita awali pelajaran ini dengan terlebih dahulu berdoa disampaikan oleh Ibu Rina. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dan punya surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang baik bagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Berkati kami yang menyampaikan, berkati juga pendengar Love Channel. Biarlah firman yang kami sampaikan dan pemirsa dengarkan boleh menjadi berkat dan berguna bagi kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin. Pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, seperti biasa pada pelayanan ini, kita masih bersama lovers kita yang tetap setia tentunya. Mari kita sapa ya. Horas Ibu Jenny Manafe, apa kabar Ibu? Shalom, salam jumpa lagi untuk semua permisa yang budiman. Juga channel Medan yang bergabung di dalam acara Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Dan dari Getsemani ke Golgota, perjalanannya panjang penuh derita. Juru selamat mati bagi kita agar kita beroleh mahkota. Amin, terpujilah Tuhan, terima kasih Ibu Manafe. Salam Ibu Rina, apa kabar? Ketika Shalom Ibu Rita, Shalom lover, Shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, kabar baik. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik pemirsa yang berbahagia, seperti biasa, mari kita siapkan Alkitab kita ya. Mari belajar, mari berbagi. Pemirsa lovers kita sudah mempersiapkan ulasan untuk sepekan ini. Saat ini kita masuk pada pelajaran ke-6, triwulan ke-4 tahun 2022. Judul pelajaran kita ialah Dia mati untuk kita. Baik, sebagai ayat inti kita dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 saya baca. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Baik pemirsa, pelajaran yang akan disampaikan untuk sepekan ini akan fokus kepada kematian Kristus. Pemirsa, dia mati untuk kita. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus mati untuk kita. Pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa orang mati, baik yang benar maupun jahat, akan mati di tempat yang sama. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Kematian Yesus Kristus memang merupakan jaminan kehidupan. Kebangkitan Kristus merupakan pusat iman kita, pemirsa. Melalui kebangkitannya, kita memiliki sebuah pengharapan. Kepastian inilah merupakan keselamatan itu. Baik, saya akan menyampaikan pelajaran hari Minggu dengan judul Dari Dasar Dunia. Dari dasar dunia, inti yang disampaikan kepada kita di sini adalah rencana keselamatan. Ya, rencana keselamatan. Bahwa kematian Yesus Kristus, anak domba Allah di kayu salib, telah dilakukan sebelum penciptaan dunia. Ya. Oke. Baik, pemirsa, mari kita baca Titus 1 ayat 2.
firman Tuhan dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Baik pemirsa dan lover, jadi rencana keselamatan adalah kematian pengganti Yesus Kristus tadi. Simbol kematian Yesus Kristus di kayu salib itu anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Kita akan mempelajari lebih lanjut lagi pemirsa kematian Yesus Kristus bagi janji hidup yang kekal. Baik Ibu Manafe akan menyampaikan ulasan selanjutnya. Silakan Ibu Manafe. Terima kasih untuk kesempatan untuk belajar pelajaran kita pada hari Senin. Sebuah pengantar untuk salib. Sebuah pengantar untuk salib. Jadi untuk keselamatan tidak bisa terlepas dari salib itu sendiri. Bayangkan Yesus menderita di kayu salib. Sebenarnya dia sudah menyatakan itu kepada murid-muridnya. Aku akan menderita dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa jawab Petrus? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tapi Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, sekarang kita melihat bahwa Yesus sadar akan misinya. Dia tahu tujuan kedatangannya ke dunia ini. Ia datang untuk mati sebagai korban penebusan. Tidak ada yang dapat mengalihkan tujuan ini dari hidupnya. Sama seperti apa yang dikatakan Petrus. Jangan, tapi dia tetap pada misinya. Walaupun murid-muridnya salah menanggapi misi Yesus. Berulang kali Yesus menyatakan kematiannya. Masih ingat di Kaisaria Filipi, Matius 6 ayat 21. Juga pada waktu ia melewati Galilea, Markus 9, dan perjalanannya yang terakhir ke Yerusalem dalam Lukas 18. Murid-murid tidak mau mendengar bahwa Yesus akan mati. Tetapi karena mereka tidak mau mendengar, kematian Yesus menyebabkan kesedihan hati yang mendalam bagi mereka. Hal yang sama juga dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Salah pengertian tentang kebangkitan Yesus. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pelajaran hari Selasa. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Yohanes 19 ayat 1 sampai 30 menceritakan bagaimana Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Di sana dia disesah. Mahkota duri dan baju ungu diberikan kepadanya. Ditampar mukanya. Tetapi pada waktu diperiksa, Pilatus mengatakan saya tidak dapat kesalahan di dalam hidupnya. Tetapi semakin kuat, ya, orang-orang di luar pengadilan itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Karena dia menganggap bahwa dia adalah anak Allah. Jadi pada waktu itu Pilatus menjadi sangat takut. Lalu dia masuk, bertanya kepada Yesus, dari mana asalmu? Yesus diam saja. Tidakkah kamu tahu aku dapat membebaskan kamu? Pilatus mengatakan. Yesus menjawab, kalau tidak diberikan kuasa kepadamu, tidak bisa seorang pun membebaskan. Nah, jadi berjuang melawan kuasa kegelapan dari Getsemani ke pengadilan sampai di Kalvari. Semuanya menekan kehidupan Yesus. Dan ini adalah pekerjaan setan. Agar
dia menggagalkan rencana keselamatan itu. Dan bisa saja Yesus melepaskan dirinya. Dia dapat memanggil, tidak perlu berjuta malaikat. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Mengapa? Dia mengasihi kita. Dia bertahan di salib agar kita beroleh keselamatan. Kuasa kegelapan dikerahkan sepenuhnya untuk mengalahkan Yesus melalui penderitaan. Tapi tidak dapat. Sudah selesai. Apa artinya kata ini disalib? Artinya penderitaan sudah berakhir. Kemenangan sudah pasti dari sejarah panjang pertikaian besar antara Mikael dan setan yang dimulai dari kerajaan surga. Yesus telah menang terhadap dosa. Dia sudah bangkit dan kesukaan besar terjadi di surga. Kemenangan besar dan mulia ada di pihak Yesus sebagai juru selamat kita. Dosa membutuhkan Kristus untuk menebusnya. Dan inilah pelajaran yang perlu kita ingat. Yesus sudah menyelesaikan semuanya untuk kita agar kita boleh diselamatkan. Terima kasih. Luar biasa ya, Ibu Manafe. Kita semakin jelas mengetahui Dia mati untuk kita, untuk menebus kita dari dosa kita. Luar biasa, kita akan mendengarkan lebih jauh lagi ulasan tentang kematian Yesus Kristus dari Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Ibu Rita. Pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, kita sampai pada hari Rabu. Ia telah mati untuk kita. Yesus pribadi yang menciptakan alam semesta dan kita manusia. Dan Dia sangat mengasihi dunia ini dan manusia. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia mempersembahkan dirinya, mati bagi kita masing-masing sebagai korban untuk dosa, agar kita tidak perlu dihukum atas apa yang kita lakukan, sehingga kita dihukum secara adil. Ini adalah janji besar Injil. Tetapi Yesus tidak dapat menghapus dosa dengan sendirinya. Kita boleh baca Ibrani 10 ayat 4. Yesus hanya menyediakan pengampunan bersyarat yang bergantung pada efektivitas pengorbanan Yesus di masa depan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kematian Kristus sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10. Karena pengorbanannya cukup dan tidak pernah kehilangan kekuatannya. Dan jika sekiranya satu orang yang mau menerima anugerah penyelamatannya, Yesus pasti akan memilih hidupnya yang penuh sengsara dan hina, yang memalukan itu. Itulah bukti bahwa Ia sangat mengasihi kita. Masihkah kita meragukan cintanya yang tak terbatas, yang membara dalam hatinya, sehingga Ia mempersembahkan korban yang hidup, yang kudus dari tubuh dan darahnya. Sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita percaya kepada janjinya dan mengakui segala dosa kita, sehingga Ia mengampuni dan menyucikan kita, dan kehidupan yang kekal menjadi bahagian kita. Baik, kita akan lanjutkan pada hari Kamis. Arti salib. Salib Kristus adalah pusat dari sejarah keselamatan. Pengabdian tidak pernah bisa memahami kedalaman cinta yang diungkapkan di salib Kalvari. Di sanalah Kristus yang tak terbatas dan keegoisan iblis yang tak terbatas berdiri di depan. Sementara Kristus dengan rendah hati menawarkan dirinya sebagai tebusan bagi manusia, iblis dengan egoisnya menelannya dalam penderitaan dan kesakitan. Kristus tidak hanya mengalami kematian yang alami, yang seharusnya dihadapi setiap manusia, tetapi Ia mengalami kematian yang kedua, sehingga semua orang yang menerima Dia tidak harus mengalaminya sendiri.
berkaitan dengan makna salib, ada beberapa aspek yang harus kita ingat. Yang pertama, salib adalah pernyataan tertinggi dari keadilan Allah terhadap dosa. Yang kedua, salib adalah pernyataan tertinggi kasih Allah bagi orang berdosa. Yang ketiga, salib adalah sumber ketaatan yang besar untuk memutus rantai dosa. Yang keempat, salib adalah satu-satunya harapan hidup kekal kita. Yang kelima, salib adalah satu-satunya penangkal terhadap pemberontakan masa depan di alam semesta. Tetapi tidak satupun kebenaran penting tentang salib dapat ditemukan oleh kebijaksanaan dunia. Sebaliknya, seperti sekarang, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Hikmat dunia tidak dapat mengenal Yesus atau keselamatan yang ditawarkannya kepada kita melalui penggantinya di kayu salib. Terima kasih Ibu Rita. Terima kasih Ibu Rina, semakin jelas dan semakin dalam ya ulasan yang sudah disampaikan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesimpulan tentang Dia mati untuk kita yang disampaikan oleh Ibu Manafe. Silakan Ibu. Ini merupakan tema dari seluruh Alkitab itu sendiri. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dengan kematiannya di atas kayu salib, kita beroleh keselamatan yang sempurna, kemenangan yang pasti, ya. Segenap surga menaruh perhatian atas keselamatan kita. Sekarang apakah tanggapan kita? Apakah kita tetap mengabaikan dan meremehkan pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita? Kita perlu ingat, murka Allah menimpa mereka yang menolak keselamatan. Kasih Yesus memanggil kita untuk datang dan diselamatkan. Karena jika tidak, kematian kekal menjadi bahagian kita. Ingatlah salib, lambang kasih dan keadilan. Jalan satu-satunya untuk mendapat keselamatan. Biarlah pengorbanan Yesus kita hargai dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih, terpujilah Tuhan atas ulasan yang disampaikan oleh para lovers kita pada saat ini. Biarlah pelajaran yang sudah kita dapatkan tentang judulnya tadi, Dia mati untuk kita, boleh bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Dan biarlah pelajaran indah ini boleh kita sampaikan kepada seluruh keluarga kita, sahabat kita dimanapun berada. Baik pemirsa, terima kasih untuk pertemuan kita pada pelajaran ini, dan kita akan tutup dengan doa disampaikan oleh Ibu Manafe. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Yesus mau datang mati bagi kami orang yang hina dan berdosa. Tetapi kasih itu tetap menjadi bahagian kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami untuk selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Diselamatkan melalui darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada lovers kita dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Kita akan bertemu kembali sepekan mendatang pada pelajaran yang lebih menarik lagi. Kami tetap berharap semoga pemirsa dapat menyampaikan pelajaran yang boleh kita dengarkan ini kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Salam. Shalom. Shalom.